Tujuan pembelajaran melalui video ini yaitu antara lain: pertama, siswa mampu memahami dan mendeskripsikan tata cara berwudu dengan benar. Kedua, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat wudu. Ketiga, siswa mampu menjelaskan rukun-rukun wudu. Keempat, siswa mampu menjelaskan sunnah-sunnah wudu. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai wudu. Wudu merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Wudu membuat badan menjadi suci. Dan wudu juga bisa untuk menghilangkan hadas kecil. Saat wudu, kita harus menggunakan air yang suci dan sesuai dengan ketentuan. Wudu biasanya dilakukan sebelum sholat dan termasuk dalam syarat sahnya sholat. Wudu harus dilakukan dengan tertib dan benar. Semua anggota wudu harus dibasuh air yang bersih dan suci. Jika wudunya salah, maka sholatnya tidak sah. Untuk melaksanakan wudhu yang sah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kamu harus beragama Islam. Yang kedua, kamu harus sudah baligh atau dewasa, yang berarti telah mencapai usia di mana ia bisa bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya menurut ajaran agama Islam. Yang ketiga, pastikan kamu tidak dalam keadaan hadas besar atau perlu mandi besar. Yang keempat, gunakan air yang bersih dan suci untuk berwudu. Kemudian yang terakhir, tidak boleh ada penghalang antara air dengan kulit, sehingga air dapat mencapai semua bagian tubuh yang harus dibasuh saat berwudu. Rukun wudu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika kita berwudu dan tidak boleh kita tinggalkan. Rukun wudu yang pertama yaitu mulailah dengan niat dalam hati untuk berwudu. Kedua, basuh muka dengan air. Yang ketiga, basuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, usap sebagian kepala dengan air. Kemudian yang kelima, basuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu lakukan semua langkah tersebut secara berurutan. Selain itu, ada beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan saat berwudu, yaitu mulailah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, basuh telapak tangan terlebih dahulu. Ketiga, lanjutkan dengan berkumur-kumur. Yang keempat, hirup air ke hidung lalu keluarkan. Yang kelima, usahakan selalu mendahulukan anggota badan yang kanan saat membasuh. Yang keenam, setelah selesai berwudu, bacalah doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dengan melakukan sunnah tersebut, wudu kamu akan lebih sempurna dan mendapat keberkahan. Wudu berfungsi untuk mensucikan badan dari hadas kecil. Namun, wudu bisa batal karena beberapa sebab, antara lain yaitu: yang pertama, buang air besar. Kedua, buang air kecil. Ketiga, buang angin atau kentut. Keempat, hilang ingatan seperti ketika tidur atau pingsan. Dan yang kelima, bersentuhan dengan seseorang yang bukan mahram. Jika salah satu dari hal-hal ini terjadi, kita perlu melakukan wudu kembali sebelum melaksanakan ibadah sholat. Kesimpulannya adalah, wudu merupakan cara untuk mensucikan diri sebelum beribadah, terutama sholat.
Langkah-langkah wudhu meliputi niat, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Agar wudhu sah, kamu harus beragama Islam, sudah dewasa, tidak sedang dalam keadaan hadas besar, menggunakan air yang bersih, dan memastikan air mencapai kulit tanpa ada penghalang. Ada juga sunnah dalam wudhu yang bisa kita lakukan, seperti membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, dan mendahulukan bagian kanan tubuh. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu termasuk buang air besar, buang air kecil, kentut, tidur, pingsan, atau bersentuhan dengan bukan mahram. Setelah selesai berwudu, kita bisa membaca doa sebagai tanda syukur karena sudah bersih dan siap beribadah. Jangan lupa untuk selalu berwudu dengan benar agar ibadah kita diterima oleh Allah. Alhamdulillah, materi tentang wudu sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Ingatlah, dengan wudhu, kita membersihkan diri secara fisik dan juga batin, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat terus menjaga kebersihan dan kesucian dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.